Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan berjudul Analisa Bisnis Digital. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zamzami. Saya dari kelas MJ 508 dengan dari Prodi PJJ Manajemen. Baik, kita langsung saja. Untuk daftar isinya sendiri itu ada pengertian bisnis digital, lalu yang kedua ada perbedaan digital dan juga konvensional. Lalu yang ketiga ini adalah jenis-jenis bisnis digital, lalu yang keempat ada studi kasus dari Tokopedia. Lalu yang kelima ini ada keunggulan bisnis digital Tokopedia. Lalu yang keenam ada transformasi digital dari Tokopedia. Lalu usulan pengembangan digital dari Tokopedia itu sendiri, begitu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, ini ada pengertian bisnis digital, yaitu adalah suatu kegiatan bisnis online yang menggunakan teknologi dan juga media digital, seperti penggunaan media sosial dan juga aplikasi yang untuk mempromosikan produknya, transaksi, penyaluran, dan juga mengelola barang ataupun jasa. Nah, bisnis digital ini tidak hanya sebagai bantuan, tapi sudah menjadi bagian utama untuk modal bisnis ini, gitu guys. Nah, lalu yang kedua ada apa sih perbedaan antara digital dan juga konvensional? Yaitu yang di sini ada bisnis digital. Bisnis digital sendiri mampu menjangkau pasar global tanpa adanya batasan dan juga mampu mengoperasikan dalam 24 jam 7 hari. Lalu pembayaran yang lebih mudah dan juga kestabilan tinggi yang sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan bisnis konvensional hanya mengandalkan toko fisik, pembelian offline dan konsumen dan juga terbatasnya jangkauan pasar dari lokasi dan jam operasional. Nah, kalau digital bisnis itu kita bisa mengoperasikannya 24 jam dan juga lebih mudah dan juga tingkat untuk kestabilan juga lebih tinggi. Sedangkan kalau konvensional, eh, kita sebagai konsumen harus membeli barang itu secara offline dan mau nggak mau dan pastinya lokasinya itu pasti belum tentu dekat dan pastinya pasti jauh gitu. Makanya dengan adanya digital ini penjual bisa lebih mudah untuk menjualkan barang atau produknya dan bisa memudahkan pelanggan untuk beli barang dari jarak jauh tanpa harus kita keluar rumah. Tuh. Lalu di sini ada tiga jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama ada versi digital dari bisnis non digital itu sendiri. Nah, yaitu adalah bisnis yang merubah barang dari menjadi digital seperti buku fisik atau buku novel yang kita konversi menjadi e-book ataupun jurnal yang kita yang punya atau yang sudah kita cetak itu kita ubah ke menjadi jurnal. Nah, dengan kita ubah menjadi digital, kita bisa lebih mudah nih untuk menyalurkan dan juga menghemat biaya produksi serta tidak memboros mungkin boros kertas untuk seperti pembiayaan karena kalau kita membuat banyak buku fisik itu lebih mahal daripada kita membuat e-book atau buku digital gitu atau e-journal itu sendiri gitu. Lalu yang kedua ada fasilitator digital dari bisnis non digital. Nah, ini adalah suatu bisnis yang menggunakan teknologi digital dengan memberi fasilitas transaksi produksi fisik atau jasa seperti online shop dan marketplace yang membuat antara penjual dan pembeli di platform digital. Lalu yang ketiga ini ada bisnis hybrid ya, digital hybrid. Nah, ini merupakan campuran dari beberapa jenis bisnis digital untuk memaksimalkan omset atau pendapatan dan juga menyediakan beberapa jenis layanan dalam satu ekosistem bisnis ini. Tuh. Lalu di bawah ini ada studi kasus. Nah, studi kasus yang saya ambil ini ada Tokopedia karena Tokopedia ini masih termasuk jenis fasilitator digital dari
bisnis non digital dengan banyak menyediakan platform untuk seller dan juga menjual barang dengan online. Nah, lalu dengan sering berjalannya waktu, Tokopedia menggunakan model bisnis digital hybrid dengan cara menambah layanan pembayaran digital, iklan, dan juga beberapa fitur lainnya. Nah, jadi kita nggak cuman menjual barang nih, tetapi kita juga bisa memilih untuk metode pembayaran. Nah, pembayarannya kita mau pakai apa? Misal kita mau pakai m-banking, atau kita bisa pakai Dana, atau bisa pakai QRIS gitu. Nah, di Tokopedia kita bisa mengiklankan nih produk, kita mempromosikan produk sekaligus kita menjual produk itu. Dan karena tanpa adanya iklan di Tokopedia kita nggak akan bisa laku itu dari si produk itu sendiri. Jadi jika ingin laku atau ingin terjual barangnya, maka kita harus mengiklankan atau menjualkan barang ini gitu di e-commerce tersebut gitu. Dan juga beberapa deskripsi yang bisa meyakinkan pelanggan untuk membeli barang-barang dari seller tersebut. Itu. Nah, langsung saja. Lalu nah di sini ada keunggulannya. Keunggulannya apa sih dari bisnis digital dari Tokopedia tersebut? Nah, keunggulan Tokopedia ini tersendiri, dia mempunyai pasar yang tanpa terbatas karena dia itu bisa diakses dari pengguna berbagai daerah atau mungkin berbagai Indonesia tanpa adanya mungkin adanya batas waktu dan lokasi gitu. Uh, Maksudnya di sini adalah kita bisa mengakses, kita bisa beli barang tanpa terbatas orang waktu dan lokasi. Jadi di Tokopedia ini kita 24 jam, kita mau beli kapan aja gitu, dan juga kita mau beli di mana aja gitu. Dan juga Tokopedia ini juga mempunyai potensi omset yang besar karena pembayarannya itu bisa kapan saja dan dengan mengingat jumlah pengguna yang makin bertambah gitu, dan juga penggunaan sistem pembayaran, data pengguna, metode digital, dan dukungan pengiriman metode teknologi. Nah, lalu yang di sini ada transformasi digital Tokopedia. Tokopedia ini juga melakukan transformasi digital dengan menggabungkan seluruh terjadinya proses bisnis pada sistem digital. Nah, dari transaksi, terus metode pembayaran, sampai penyediaan, perusahaan juga bisa menggunakan teknologi informasi untuk membuat efisiensi dan juga pengalaman pengguna. Nah, jadi tujuan adanya digital ini agar waktunya kita lebih efisien dan juga kita sebagai contoh kita sebagai penjual juga tidak ini ya sih kita tidak bentrok dengan urusan lain. Misal kita masih ngurusin barang, kita harus packing apa segala macam. Nah, dengan adanya digital ini kita bisa terbantu gitu. Jadi otomatis misal ada pelanggan yang bertanya apakah produk ini masih ada. Nah, otomatis dari sistemnya Tokopedia sendiri akan membalas secara otomatis. Nah, karena dengan adanya itu kita tidak terbentrok dengan jadi admin, jadi yang packing segala macam gitu. Jadi kita bisa mengurusin yang lain gitu tanpa kita ngurusin yang ribet seperti itu. Nah, lalu di sini ada mungkin ini ya saran atau usulan pengembangan dari digital Tokopedia itu sendiri. Nah, agar lebih maju, Tokopedia harus memperkuat teknologi dan juga memanfaatkan teknologi seperti menganalisa dan juga membuat kecerdasan buatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan untuk pedagang UMKM, dan harus terus berinovasi dengan membuat beberapa model bisnis digital supaya bisa beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin maju ya, atau kita semakin pesat gitu. Baik, thank you for attention. Jadi terima kasih. Sebelumnya mungkin di sini kenapa saya ngambil perusahaan Tokopedia karena Tokopedia ini bisa dibilang sudah terkenal ya, sudah cukup dikenal dari seluruh Indonesia, dan juga saya pun sebagai pengguna Tokopedia itu sendiri sudah sering banget berbelanja online di Tokopedia karena Tokopedia ini masih unggul gitu dan juga banyak menyediakan metode pembayaran, dan juga kita bisa tahu
seller di akun di Tokopedia ini tahu ini resmi atau bukan gitu. Karena memang mengingat ada beberapa mungkin saya pernah lihat di Tokopedia beberapa akun yang mungkin belum belum diverifikasi gitu dan memang udah ada yang jual gitu tetapi di akun tersebut belum verifikasi begitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.